Halo teman-teman, ya sekarang mau rekam suami aku lagi nge-live di Facebook ya. Di sektor Ya, perfilman itu mengalami hal yang sama. Kenapa? Karena sekarang peran pun dibatasi, nggak seperti dulu, ya. Karena sekarang syuting sudah tidak boleh terbuka seperti dulu, ya. Yang dibuka umum, mungkin di keramaian orang boleh nonton segala macam. Sekarang sudah tidak boleh, ya. Lebih tertutup, ya. Lebih ke indoor. Outdoor udah hampir jarang sekali. Ya, otomatis ruang lingkupnya pun dipersempit, otomatis perannya pun dikurangin. Nah, itu yang saya bilang. Jadi sektor apapun mengalami dampak yang sama, termasuk dampak di sektor perfilman yang saya gelutin sampai hari ini. Ya, itu semuanya mengalami penurunan. Halo Kak Thomas Hansing, apa kabar? Janmi, apa kabar juga? Ya, teman-teman boleh kasih masukan dong Ko Thomas Hanci, bagaimana nih senior kita Ko Thomas, ya, seorang yang MC kondang sekaligus penyanyi. Ya, bagaimana Ko Thomas? Mungkin kasih masukannya dong. Sampai sekarang bagaimana job-jobnya? Pasti mengalami hal yang sama ya Ko ya, tapi kita tetap harus cari solusi. Nggak cuma hanya itu. Maka saya bilang, dengan adanya wabah pandemi ini, jadi kita tidak menyerah. Lebih tepatnya kita justru introspeksi diri. Jadi kita jangan berada di dalam zona nyaman. Walaupun sekarang kita alamin keadaan yang sungguh-sungguh sulit buat kita, tapi kita tetap berusaha cari jalan keluarnya. Nah, mungkin malam ini saya bisa berbicara sedikit. Ada hal yang menurut saya saat ini cukup bisa membantu ya untuk perekonomian kita, yang harus agak gerah. Karena kita mau bekerja, mau berusaha, mau berbisnis, sekarang kita serba kebingungan. Mau cari duit seperti apa, kita juga bingung. Mungkin sekarang kalau saya pelajarin, di bisnis jaringan sekarang jauh lebih menguntungkan. Yang pertama, tidak ada resiko. Yang kedua, modalnya tidak begitu besar. Memang ada sebagian bisnis jaringan itu mempunyai modal besar, tapi ada juga bisnis jaringan yang tanpa modal. Ada juga yang modalnya tidak banyak tapi menghasilkan nilai yang besar buat kita, ya, profit yang menguntungkan lah. Kalau menurut saya adalah ini boleh kita coba, ya. Sekarang ini kan kita bingung dengan modal yang ya mungkin kita hanya cukup bertahan hidup lah ya. Apalagi kalau kita mau berinvestasi pasti tidak berani. Ya, betul. Jalan yang terbaik banyak-banyak berdoa, betul sekali. Itu sudah pasti. Tetapi berdoa tanpa dengan ada berusaha juga tidak mungkin, ya. Rezeki nggak mungkin datang begitu plek begitu aja. Rezeki nomplok nggak mungkin. Jadi kita harus ada berusaha. Yang saya bilang, berdoa itu sudah pasti, tapi berusaha itu yang paling penting. Berusaha disertai doa, pasti ada jalan keluar yang terbaik. Jadi nggak ada salahnya kalau sekarang kita harus melihat atau kita mengikuti arus. Arus sekarang apa sih yang terbaik? Seperti yang saya bilang, kita mau berinvest sekecil apapun kita investasi, kita nggak berani, karena kita nggak berani gambling. Nah, jadi sekarang ya saya justru bercerita karena saya berpengalaman atau saya melihat peluang sekarang ini. Justru saya lihat
Eh, Peluangnya adalah kita berinvestasi tapi sekecil mungkin tanpa ada resiko. Tapi kitanya harus berjuang. Ya, berjuang apa? Tenaga, waktu, itu sudah pasti. Mendingan kita capek sedikit tetapi kita tidak mengorbankan harta benda kita. Nah, di salah satu adalah bisnis jaringan. Kita melihat bisnis jaringan sekarang adalah yang paling booming. Kalau kita mengajak seseorang berinvestasi, apalagi investasinya terus-menerus setiap bulan, saya yakin orang pasti menolak. Karena kenapa? Buat makan aja saya harus bertahan. Boro-boro saya harus berinvestasi setiap bulan. Betul nggak? Sudah pasti benar. Nah, sekarang saya justru menawarkan solusi adalah sebaiknya kita ikuti bisnis jaringan tapi yang real. Ya, yang masa kini. Yang masa kini sekarang yang paling tren, paling booming bisnis sekarang toko. Udah hampir banyak yang tutup. Dan sekarang yang toko-toko dagang apa, contoh lah ya, aksesoris mungkin ya, baju mungkin, itu banyak mereka beralih ke online ya. Mereka memakai marketplace, memakai jasa online, contoh kayak Shopee, Lazada, Bukalapak ya. Itu setiap toko berlomba-lomba dengan sama-sama membanting harga. Dan penting barang dagangan saya laku, ada income, nggak harus besar. Sekarang rata-rata begitu. Kita melihat di marketplace rata-rata perang harga, murah-murahan deh. Yang penting saya masih ada cuan, saya masih ada untung, nggak apa-apa saya lepas. Sekarang rata-rata begitu. Kita lihat aja di Shopee, di Bukalapak, ya, mereka menawarkan sesuatu yang murah-murah dan murah. Ya, berarti sekarang solusi kita marketplace atau online atau digital itu penting sekali buat kita. Ya. Itu sangat penting. Jadi kita bisa belajar, yang pertama solusi adalah marketplace online. Yang kedua saya bilang ada jaringan. Ya. Kalau jaringan digabungkan dengan digital atau by online, kita yang sekarang WFH atau kita sekarang kerja di rumah, itu adalah tawaran solusi yang sangat menarik. Digital marketing tetap jalan di rumah tetapi tetap menghasilkan. Itu tawaran solusi yang sangat tepat untuk saat ini. Cuman sekarang ini belum banyak yang menawarkan hal yang serupa. Cuman sekarang banyak, cuma hanya satu-satu. Ada yang cuman digital online, ya marketplace, ada yang jaringan aja. Bagaimana solusinya? Kalau jaringan tetap jalan, dikombin dengan digital marketing. Singkat kata, kalau berdua dikawinkan menjadi satu, kita di rumah pun tetap bisa menghasilkan. Itu yang penting. Dan hasilnya bukan seperti hasil kayak kita penjualan, seperti kita jualan konvensional. Kalau jualan konvensional, pada saat kita dagang, kita ada cuan, ada untung, ada hasil. Di saat kita nggak dagang, berarti kita tidak dapat apa-apa. Itu adalah dagang yang sudah biasa. Ya. Nah, sekarang yang saya tawarkan adalah mendingan kita bangun jaringan. Secara online, secara dagang konvensional Anda bisa tetap jalani. Tapi kalau secara konvensional Anda dagang, Anda jalan, Anda di samping itu Anda membangun jaringan. Begitu jaringan Anda sudah sukses, sudah besar, jaringan itulah yang akan menghasilkan buat kita, alias passive income. Jadi kita tanpa harus jualan pun income tetap masuk. Nah, saat inilah yang kita harus belajar masuk
seperti itu. Jangan kita hanya terpaku kepada konvensional yang menurut saya saat ini sudah sangat berat. Kita mau dagang online pun sekarang sudah perang harganya, udah gila-gilaan. Ya, contoh, kita mau jual satu baju, ya mungkin bagi kita jual satu baju 30.000 bahkan ya, menurut kita udah murah banget. Ya, saya mungkin untung cuma 2.000 3.000 perak mungkin ya. Tapi di luaran sana ternyata ada yang jauh lebih murah daripada kita. Mungkin ada yang dagang cuma 15.000. Kan kita bingung. Ya. Kita bingung. Nah, kalau kita mikirin hal begini, kita akan stres sendiri. Saya mau dagang pun saya bingung bersaing sama mereka. Saya mesti harus gimana cara untuk bersaing. Itu yang kita alamin, saya yakin. Ya. Kita sudah murah, tapi ada yang lebih murah lagi. Ya. Ada yang gila lagi. Maka saya bilang, itulah bisnis yang kita gelutin sehari-hari. Itulah yang membuat kita stres. Ya. Kalau sekarang kita mau berdagang seperti itu udah susah untuk mendapatkan uang, apalagi masa depan. Nah, di saat pandemi Covid inilah kita harus belajar dari pengalaman-pengalaman kita. Kita sudah nggak bisa dengan metode lama, dengan cara lama lagi. Sudah nggak bisa. Halo Leong, apa kabar Leong? Bagaimana dengan saya lupa nih Leong. Kamu tinggal di mana namanya? Bukan Cikarang, apa ya? Karawang ya? Gimana kabar Karawang sekarang? Lucy Sofiani, apa kabar? Wijaya Aling, apa kabar? Ya, teman-teman yang sempat nonton saat ini, boleh dong dibantu komennya, boleh bantu masukannya. Ya, seperti yang kita cerita, saya bahas saat ini. Bagaimana mungkin teman-teman punya pengalaman yang lebih baik mungkin ya. Boleh di komen aja di sini langsung. Mungkin kita bisa menyempurnakan apa yang saya bahas saat ini. Karena saya pelajarin ya seperti itu. Kalau kita ikutin sekarang dengan sistem bisnis konvensional yang sekarang kita jalanin, waduh, udah gila banget. Sampai kita bingung mau dagang apa, mau jualan apa. Saya udah jual udah murah, di sana ada yang lebih murah lagi. Sampai-sampai kita stres sendiri, sampai-sampai mungkin kita mundur sendiri. Sehingga kita nggak bisa berkembang. Karena kenapa? Saingan sangat cukup ketat. Ya. Makanya sekarang kalau pengalaman saya melihat itu yang paling bagus yang kita harus banyak belajar adalah digital marketing, marketplace. Apalagi Anda kalau bisa mendapat satu perusahaan yang menawarkan penggabungan antara jaringan dengan sistem digital, itu adalah luar biasa. Anda bisa jalan. Karena kenapa? Biasanya kalau sebuah platform dengan sistem jaringan atau multi level marketing, itu biasanya mereka sudah ada batasannya. Tidak bisa yang namanya perang harga. Dulu sering banget kita lihat saya nggak sebut namanya ya, tapi banyak banget di luaran sana satu persatu perusahaan dengan mereka punya produk tertentu itu banyak jualan di online, bahkan di toko-toko mereka harga jualnya tuh di bawah harga normal. Itu banyak, itu yang namanya perang dagang. Itu konsep lama, itu yang konsep klasik ya. Nah, justru dengan itu banyak yang mulai belajar dengan sistem yang seperti itu. Banyak akhirnya perusahaan jaringannya rontok mati satu persatu karena tidak sanggup bersaing dengan yang ada di marketplace. Nah sekarang inilah yang perusahaan-perusahaan baru yang mulai belajar daripada pandemi Covid begini, akhirnya banyak mulai menyempurnakan kesalahan-kesalahan yang terjadi di perusahaan-perusahaan yang dulu.
bagaimana mereka akan lebih baik lagi. Yang pertama, soal perang harga. Yang kedua, sistem dibikin lebih baik, seperti yang saya bilang. Penggabungan antara digital marketing plus marketing plan melalui jaringan. Ini bisa menawarkan lebih dari 2 keuntungan. Kalau kita jual sesuatu produk melalui konvensional, kita cuma hanya untung sekali. Contoh, satu item barang kita untung 10.000 ya sekali. Orang beli barang saya, contoh saya jual satu pulpen, saya untung 5.000 perak. Ya udah, orang beli satu, saya untung 5.000 perak. Cukup sekali. Tidak ada untung kedua atau ketiga kali. Itu adalah yang konvensional. Tapi kalau sekarang justru yang lebih unik atau yang lebih bagusnya adalah kita ikutin sistem multi level marketing. Karena sistem multi level marketing dipadukan dengan digital, ya, digital marketing, apalagi mereka memakai konsep marketplace, itu jauh lebih menguntungkan. Karena keuntungan itu bisa berlipat-lipat, bukan berlipat-lipat ya, bonusnya itu atau profitnya itu bukan cuma hanya sekali, bisa berkali-kali. Nah, itulah yang saya bilang yang jauh lebih baik. Nah, konsep inilah yang sudah harusnya mindset kita itu sudah harus arah ke situ. Jangan lagi kita alergi yang model-model begitu. Dulu banyak orang alergi yang namanya multi level marketing. Sebetulnya multi level marketing itu tidak jelek, apalagi untuk saat ini. Saat ini sangat dibutuhkan. Marilah kita mulai belajar, kita lebih memahami apa sih isi jaringan itu. Apalagi yang saya bilang, dilengkapin dengan digital marketing atau dilengkapin dengan marketplace atau e-commerce. Nah, itu sekarang yang luar biasa. Kalau yang namanya kita cari bisnis melalui multi level, pertama begini, saya kasih simpelnya aja ya. Misalnya kita penjualan satu item barang dari produk multi level. Multi level itu beda ya dengan money game. Kalau money game saya sangat-sangat tidak menyarankan, karena money game itu biasanya rata-rata adalah pembohongan. Ya, itu bukan masa depan. Yang ada itu seperti Anda berjudi. Kalau Anda yang nama judi ya, kalau saya pasal lagi untung ya saya bisa untung. Tapi yang namanya orang yang suka judi, banyakkan buntungnya daripada untungnya. Betul nggak? Nah, inilah yang bukan masa depan. Hati-hati ya. Yang orang menawarkan soal money game, sekecil apapun sebaiknya Anda hindari. Itu bukan masa depan. Yang boleh Anda ikuti adalah multi level marketing. Yang saya bilang sekarang, kalau Anda menemukan satu multi level marketing ya, yang harganya terjangkau, apalagi penggabungan antara e-commerce atau mereka punya marketplace atau digital marketing, itu luar biasa besarnya. Nah, tips yang saya mau berbagi untuk kalau kita mau mendapatkan atau kita mau join ke salah satu bisnis multi level marketing itu, tipsnya Anda harus mendapat satu perusahaan yang berpengalaman. Siapa ownernya? Ya, perusahaan siapa ownernya, dan yang saya bilang ownernya itu adalah berpengalaman apa enggak. Ya, dan siapa dia? Dia punya track recordnya seperti apa? Yang ketiga, kita melihat izinnya, terutama di Indonesia. Karena kita berdiri di Indonesia, kita harus menyelidiki perusahaannya, apakah punya legalitas atau izin ya dari pemerintah secara resmi. Yang pertama untuk perusahaannya. Yang kedua untuk produknya. Namanya multi level marketing, itu pasti ada produknya.
Ya, saya nggak tahu berupa produk apapun itu. Tapi sekarang itu yang lagi ngetren adalah produk kesehatan. Ya, produk kesehatan sangat booming di seluruh dunia. Katakan sekarang produk kesehatan. Ya, nah produk kesehatan itu harus punya izin BPOM-nya, halal MUI-nya. Karena di Indonesia itu adalah mayoritas Muslim. Halal MUI versi Indonesia itu sangat penting. Baru kita punya market bisa luas. Ya, yang ketiga ISO, GMP. ISO pun harus ISO yang terbaru yaitu 22.000. GMP yang terakhir. Kalau Anda mau go internasional, Anda harus punya HACCP. Karena HACCP itu diakui keamanan konsumsi produk tersebut oleh dunia. Kalau Indonesia diakui hanya berdasarkan BPOM, ya, hanya berdasarkan BPOM, berarti sudah aman untuk Indonesia. Tapi untuk aman di dunia, patokannya HACCP. Kalau BPOM aja, dunia belum tentu berani. Tapi kalau sudah ada HACCP, itu dunia berani. Jadi kalau bisa kita punya marketplace atau kita membuka jaringan, kalau bisa seluas-luasnya, bukan cuma hanya di Indonesia, kalau bisa di seluruh dunia. Karena kenapa? Biasanya kalau yang namanya bisnis jaringan itu pasti kita mendapat profit sharing, ya, atau saham perusahaan. Itu nanti saya akan menjelaskan tahap yang berikutnya atau sesi berikutnya. Sekarang kita yang pertama tadi kita kan untuk melihat dari siapa ownernya, perusahaannya punya izin apa enggak, produknya punya izin apa enggak, lengkap apa enggak, itu ya. Yang kalau kita mau ikutin bisnisnya untuk jangka panjang, dia punya bisnis harus punya izin. Kalau yang untuk jaringan ya, itu harus ada APLI-nya. Kalau dulu APLI, tapi sekarang ke AP2LI, ya. Itu harus sudah ada, itu asosiasi penjualan langsung, ya. Itu harus ada izin itu. Yang kedua, untuk izin dagangnya itu harus sudah ada SUP-L. Nah, untuk kalau sudah perusahaan itu sudah mengantongin dua sertifikat tersebut, yaitu AP2LI dan SUP-L-nya, berarti kita berbisnis sudah tidak ada yang kita takutkan, tidak ada yang kita tutupin. Karena kenapa? Kita sudah legal, bukan ilegal, ya. Jadi kita berdagang pun, kita berbisnis pun sudah sangat aman, tanpa ada yang ganggu. Nah, kalau izin ini semua sudah lengkap, artinya perusahaan itu salah satu syarat, sudah memenuhi syarat untuk kita bergabung kepada perusahaan tersebut. Kalau ini sudah terpenuhi persyaratan itu, yang kedua, Anda pilihlah kalau dia menawarkan dengan produk tertentu seperti yang tadi saya bilang. Kalau dia menawarkan produk kesehatan, berarti sangat cocok. Karena saat ini produk kesehatan sangat booming, dibutuhkan di seluruh dunia, bukan cuma Indonesia aja ya. Indonesia juga sangat butuh yang namanya produk kesehatan, ya, terutama kesehatan yang meningkatkan imun tubuh. Itu sangat booming di seluruh dunia, banyak orang cari. Apalagi yang konsepnya herbal, ya, yang tanpa ada efek samping. Itu pasti booming. Jadi kita dagang pun, jadi kita pun berbisnis pun lewat produk itu merem aja udah pasti lancar lah, pasti jalan lah ya. Jadi nggak ada yang rugi. Itu salah satu. Nah, yang kedua adalah, yang tadi saya bilang kedua adalah produknya ya. Nah, yang ketiga, berarti yang kedua kalau sudah cocok sudah oke. Nah, ketiga, harganya jangan yang mahal. Kalau yang namanya produk kesehatan sekalipun, kalau harganya mahal, itu pun susah untuk kita jalanin. Kita tidak akan bisa mendapatkan profit. Kenapa? Saat ini apalagi, boro-boro orang mau belanja sesuatu yang menurut mereka penting nggak penting, ya.
Sekarang semua orang pasti setuju bahwa yang kita belain adalah perut kita dulu. Yang pertama perut kita. Untuk kebutuhan sehari-hari. Itu yang kita penuhi dulu. Baru yang kemudian asupan gizinya. Ya. Yang pertama perut. Kalau sekarang orang yang punya uang hanya pas-pasan berperut, boro-boro dia mau beli suatu hal yang mahal yang menurut mereka nggak terlalu penting-penting amat lah ya. Tapi walaupun nggak penting-penting amat, tapi yang namanya kesehatan penting buat kita. Apalagi kita menawarkan sesuatu untuk sehat, untuk imun supaya kita nggak gampang sakit. Tapi harganya terjangkau. Untuk mayoritas, apalagi untuk menengah ke bawah pun bisa terjangkau. Nah, itu bisa booming. Kita cari income-nya, kita mau cari profitnya pun lewat sini, itu gampang sekali. Nah, itu adalah yang ketiga. Kalau ini Anda sudah mendapatkan semuanya, Anda segeralah gabung, apalagi perusahaan itu baru. Ya. Kalau kita menawarkan sesuatu yang baru, yang sangat-sangat penting untuk kebutuhan kita, gizi kita, imun tubuh kita dengan harga yang sangat-sangat terjangkau, itu murah, itu gampang sekali kita jalanin. Nah, kalau kita lewat produk kita jalaninnya gampang, otomatis profit kita juga tidak sulit, nggak begitu susah. Apalagi yang kita tawarkan lewat jaringan atau member, ada keuntungan-keuntungan yang bisa kita dapat. Selain lewat produk itu, kita bisa mendapatkan manfaat keuntungannya. Di samping itu, kita bisa mendapatkan juga manfaat dari bisnisnya itu. Halo Bro Joshua Chen, tumben nih hadir ya, bos kita yang super sibuk satu ini. Terima kasih Anda sudah hadir. Nah, ini salah satu bos kita, Joshua, jago nih di bagian e-commerce ya, atau penjualan online. Beliau ini bisa dikatakan salah satu pengusaha sukses di bagian online. Saya harus banyak belajar sama beliau ini. Bagaimana bisa maju sukses sama-sama seperti beliau ini untuk di e-commerce atau penjualan via online. Ya, ini saya harus belajar sama beliau. Tapi sekarang saya pengen untuk yang masa kini, saya pengen menjalanin penggabungan e-commerce ditambah lagi dengan bisnis jaringan. Karena ya kalau kita ngomong kita serakah kalau memang perlu, satu untuk masa depan kita itu penting ya. Tapi serakahnya ini bukan dalam arti hal yang negatif, tapi yang positif. Semua orang pengen dapat keuntungan yang besar. Contoh, orang dagang satu macam aja dia sudah punya untung, misalnya 1 juta satu hari. Kita tawarkan dia lagi, Anda mau nggak untungnya 2 juta sehari? Semua orang pasti mau. Nah, itu yang saya maksud. Kalau kita sudah ada keuntungan 1 juta satu hari, tambah lagi, mau nggak jadi 2 juta sehari? Semua orang pasti mau. Itu yang saya maksud. Ini adalah serakah dalam arti positif. Kenapa enggak? Yang kalau kita bisa kembangkan. Ya. Sekarang lewat bisnis online sudah oke. Tambah lagi online dagangan kita, contoh nih. Dagangan kita bisa dikonsumsi secara umum oleh semua kalangan ya, baik dari anak hingga dewasa, mungkin hingga orang tua ya. Itu bisa dikonsumsi. Otomatis kalau kita ngomong dagangan secara konvensional itu kita sudah ada untung. Mau nggak kalau saya tambahkan lagi, Anda jadikan para konsumen itu sebagai member Anda, sebagai partner bisnis Anda, sehingga Anda mendapatkan bisnis atau cuan lebih. Seperti yang tadi saya bilang, mungkin sehari Anda bisa dapat 1 juta. Tapi kalau para member atau para konsumen ini Anda jadikan member ya, jadikan partner bisnis, sehingga Anda mendapatkan tambahan
income lebih yang tadi 1 juta satu hari menjadi 2 juta mungkin lebih. Saya yakin semua orang mau. Loto apa? Apakah saya harus mengeluarkan biaya? Enggak. Tanpa modal pun ada. Tanpa modal pun bisa. Anda bisa untuk mencapai itu. Berawal dari situ. Malam ini kita sharing sampai di situ, ya. Malam kita sharing sampai di sini. Yang saya mau bahas adalah tentang bagaimana kita mau ke depan lebih baik lagi lah. Bro Joshua, kok diam aja nih? Bagaimana sekarang? Sekarang kayaknya dagangannya sekarang bukan cuma hanya sekedar bajunya aja ya, tapi beliau ini saya lihat dagangannya udah sampai banyak import ya. Dia termasuk salah satu importir nih di Indonesia. Cukup sukses lah menurut saya. Mungkin Bro Joshua mungkin bisa kasih tipsnya bagaimana untuk memulai dari bisnis kita ini. Ya, Anda bisa sampai saat ini, Anda bisa maju, bagaimana kiat-kiat suksesnya lah ya. Oke. Tadi saya berbicara begitu karena sekarang saya melihat ada satu peluang bisnis lewat satu platform. Dibilang platform iya, tapi ditambah satu bisnis ya. Dia itu perpaduan antara konvensional dengan digital ya, dengan digital atau dengan platform atau marketplace, penggabungan. Maka saya bilang ini yang sangat menarik untuk saat ini. Nah, inilah yang semua orang berlomba-lomba bergabung dengan perusahaan ini. Karena perusahaan ini menawarkan sesuatu hal yang baik. Dia apalagi sekarang sudah mulai beredar di 3 negara, termasuk Indonesia. Ya, konsepnya mereka sungguh-sungguh bagus, inovatif, dan saya lihat ini adalah perusahaan satu-satunya yang ada di dunia yang boleh kita ikuti, ya, yang menawarkan satu peluang bisnis buat kita. Ini boleh kita ikutin karena dia sudah resmi launching di Indonesia sejak sebulan yang lalu. Ini punya kesempatan yang banyak sekali buat kita karena masih baru. Karena kalau namanya bisnis melalui multi level marketing itu banyak cuannya lah ya. Kalau kata orang kita mengatakan cuan ya, semua orang pasti suka cuan. Seperti yang tadi yang saya bilang, kalau kita dagang satu barang cuannya cuma sekali. Tapi kalau kita ikutin bisnis jaringan ya cuannya jadi berkali-kali. Ya, yang ada istilahnya dia bilang kalau kita mau jual satuan, kita ada untung satuan. Itu konvensional ya. Bisa dagang konvensional di sini. Dagang konvensional berarti kita ada cuan satuan. Biasanya cuannya sangat lumayan lah ya buat kita. Yang kedua, ada yang namanya bonus sponsor. Ada yang ketiga, ada yang namanya bonus referral atau bonus-bonus yang lain macam-macam. Nanti saya akan sebutkan ya. Mungkin saya ngomongin begini itu enggak ada bahan presentasinya, bingung. Tapi yang jelas mereka menawarkan berbagai keuntungan. Termasuk yang paling saya suka adalah sharing omset lah, atau bisa dikatakan adalah pembagian saham perusahaan. Coba bayangkan, kita yang tidak menanam saham di perusahaan tersebut, tapi kita dibagi sahamnya dari perusahaan, omset dari saham perusahaan. Contoh, bulan ini dia keuntungannya 10M, saya kasih contoh 10M dari omset seluruh dunia lah ya, 10M. Kita dibagi 6%-nya, mau nggak?
pasti mau. Kalau saya enggak, ini ibarat kata saham kosong kok, tapi saya tetap dikasih. Ya, bagaimana kalau sebulan dia sudah berhasil dalam waktu 1 bulan seluruh dunia, mungkin katakanlah dia sudah beredar di 20 negara, katakan omsetnya 1 bulan mencapai secara rupiah itu misalnya ada 50M atau 100M, kita kebagian 6%-nya aja, lumayan kan? Bukan lumayan lagi ya. Setiap bulan kita bisa mendapat profit sharing dari perusahaan. Ditambah lagi kita jualan secara konvensional, kita juga tetap cuan, ada lagi. Kita ada mengajak member untuk gabung sama kita, dapat lagi. Ya, member to member jalan, ada omset, poin bertambah, jadi uang. Belum ada reward yang lain segala macam. Mungkin reward jalan-jalan, mungkin reward mobil, mungkin reward yang lainnya bisa kita jadikan uang. Jadi maka saya bilang, di sinilah saya bilang cuannya berkali-kali. Jadi nggak cuma hanya sekali. Nah, disinilah yang saya bilang yang paling menarik kalau untuk bisnis lewat bisnis jaringan adalah yaitu bisa dikatakan kita hampir tidak membutuhkan modal, hanya cukup tenaga saja. Tapi kita bisa menghasilkan uang berjuta-juta, bahkan miliaran. Saya tidak cuma mengada-ngada, nanti ada rumusnya, ya. Income-nya berapa? 420 juta per bulan hingga 1,2M per bulan. Itu bisa kita peroleh. Modalnya berapa? Mulai dari 0 rupiah Anda bisa menjalankan. Ya, Anda bisa menjalankan. Atau Anda punya modal cukup di bawah 1 juta, bisa Anda menjalankan ini. Setelah itu yang seperti yang saya bilang, Anda bisa mendapat income ya dari potensi income Anda 420 juta hingga 1M lebih per bulan, itu potensinya ya. Tapi biasanya di awal-awal minimal Anda punya profit ya, per hari, per minggu, per bulan kelihatan jauh lebih baik lah daripada kita kerja ya atau sebagai karyawan kantor. Nah, untuk yang multi level marketing secara klasik pun, yang bukan yang masa kini, kalau masa kini kan penggabungan dengan digital jauh lebih mudah, apalagi yang sekarang ini banyak orang gelutin penjualan by online ya sudah pengalaman itu jauh lebih baik. Apalagi tambahkan lagi Anda gabung di satu perusahaan yang berbasis digital, itu jauh lebih baik. Anda jauh lebih potensi daripada saya. Kalau saya punya basic di multi level marketing, tapi yang klasik itu yang belum berbasis digital, tapi pure murni konvensional. Saya pernah jalani ya. tahun lalu saya jalanin ini, itu profit cukup bagus ya, cukup bagus. Income 1 juta 1 hari itu nggak kurang lah ya, tidak kurang, lebih dari 1 juta. 1 hingga 5 juta bisa Anda dapatkan per hari kalau Anda jalankan. Orang bertanya, berapa lama saya bisa mendapat 1 sampai 5 juta per hari? Prosesnya berapa lama? Tidak lama, hanya 1 sampai 2 bulan. 1 sampai 2 bulan saja saya jalankan bisnis multi level ini yang saya dapat 1 hingga 5 juta. Bagaimana caranya? Ya saya cuma hanya ikutin aja apa yang diajarkan, saya pelajari sungguh-sungguh dan saya jalankan tiap hari. Ini bisa saya dapat. Itu waktu masih belum pandemi Covid, itu tepatnya tahun lalu. Ya.
Ya salah satunya adalah ya seperti yang saya bilang, kita pemilihan kita, penggabungan kita dengan perusahaan yang tepat. Mereka pakai sistem yang bagus dengan produk yang bagus, produknya merakyat, dan memang kekuatan produknya bisa kita rasakan bersama. Otomatis ini akan berjalan buat kita, ya. Hasilnya kelihatan buat kita. Bukan cuma hanya isapan jempol aja saya ngomong, tapi fakta. Kalau misalnya ada yang pengen tahu, nanti saya bisa share. Atau ada pengen tahu nih, Anda boleh japri saya melalui WA. Nanti saya akan share bukti-bukti yang saya bilang saya dapat. Itu banyak sekali. Dan di dalam bisnis multi level ini, saya sudah meraih banyak reward. Salah satu, saya mendapat peringkat sebagai direktur hanya waktu 5 bulan. Itu hanya melalui sistem yang berbasis masih klasik lah ya, belum digital, belum sekarang. Itu dalam waktu 5 bulan saya langsung bisa naik menjadi peringkat direktur. Income-nya saya bilang itu 1-5 juta. Memang income tidak bisa sama setiap hari, karena omset setiap hari pasti berbeda. Ini saya ngomong harian loh ya. Saya bukan ngomong mingguan atau bulanan, tapi saya ngomong harian. Ya, saya pernah saya alamin selama 5 bulan. Selama 5 bulan ini yang saya alami itu, saya tinggalin pekerjaan utama saya. Seperti saya sebagai aktor, banyak tawaran syuting pada saat itu, saya tinggalin. Saya gelutin di sini karena menurut saya lebih suka di sini. Income-nya jelas, gajiannya harian, bukan mingguan, bukan bulanan. Sedangkan saya di dunia artis, saya dibayarnya bulanan, paling cepat 1 bulan, bahkan sering 3 bulan baru saya terima gaji atau terima honor dari job-job syuting saya. Ya, jadi saya modalin dulu lah, ongkos dulu lah ya. Tapi kalau lewat di sini, saya harian, setiap hari saya dapat uang. Nah, saya merasa ini yang membuat saya semangat. Makanya syuting pun saya tinggalin. Ya. Nah, ini yang saya berbagi yang pernah saya alamin. Contoh lah, kita bisa bawa keluarga kita jalan-jalan tanpa harus kita mengeluarkan uang sendiri. Ya, bisa bawa keluarga, mungkin bawa orang tua sekalipun kita bisa. Ya, lewat hasil jeripaya usaha kita, reward dari perusahaan yang membutuh perusahaan berikan kepada kita sesuai dengan prestasi kita. Karena biasanya orang yang berprestasi, yang punya peringkat tertentu, itu mendapatkan tiket pasti lebih dari 1. Saya dapat kemarin sampai 4. Contoh naik cruise ya. Tapi beberapa kali ini saya sudah berarti 3 kali dapat reward selama pandemi ini. Tidak bisa jalan-jalan, tapi selama 3 kali mendapat reward, itu semua akhirnya digantikan pakai uang cash. Tapi tidak apa-apa, walaupun nggak bisa jalan, tapi minimal kita masih ada penggantiannya. Ya, itulah hak kita, itulah reward kita. Jadi nggak ada salahnya lewat bisnis jaringan, beri banyak keuntungan saya bilang ya. Jadi banyak hal yang lebih baik, asal Anda jangan salah pilih ya. Di sini saya tidak mengajak Anda masuk ke salah satu jaringan tertentu, tidak. Karena ini secara umum, mungkin yang nonton di sini pun banyak sebagai pelaku-pelaku berbisnis di multi level, mungkin banyak. Nah, ini cuma sharing aja ya. Sungguh pun saat ini, memang sampai saat ini saya masih menjalani sebagai bisnis multi level ini, karena menurut saya ya menguntungkan. Dulu saya alergi, betul ya, dulu saya sangat alergi dengan terhadap bisnis multi level. Tapi untuk saat ini, barusan tadi saya melihat di salah satu medsos ya,
kawan saya dia menjalanin sebelum pandemi ini, dia banyak bisnisnya, banyak sekali. Dia ada bisnis restoran, tutup karena pandemi. Dia ada bisnis kafe pun tutup karena pandemi. Dia ada bisnis bridal pun tutup karena IOWO, tidak bisa ada party, akhirnya tutup. Dia ada bisnis entertain juga seperti saya, penyediaan jasa live musik, tutup, wedding tidak boleh. Akhirnya apa? Dia mengatakan, saya mau bisnis apa? Semuanya habis, semuanya yang menghasilkan, sedangkan pengeluaran setiap bulannya butuh. Sebelumnya beliau ini sangat-sangat alergi yang terhadap yang namanya multi level marketing. Dulu beliau ini ditawarkan yang namanya bisnis multi level marketing, nggak pernah mau. Ya, karena dia sudah merasa di zona nyamannya dia, yaitu berbisnis di konvensional. Ya nggak salah. Itu hak masing-masing. Tapi di saat pandemi COVID begini, kita bisa melihat apakah kita bisa bertahan dengan bisnis konvensional. Seperti yang saya bilang, semua sektor yang namanya bisnis konvensional pasti mengalami penurunan, bahkan banyak collab dan tutup. Karyawan bahkan pengusaha banyak stres, terutama pengusaha sekarang banyak stres karena mereka tidak terbiasa berbisnis ecek-ecek atau berbisnis kecil-kecilan, nggak terbiasa. Sekarang mereka yang biasa bermain atas, begitu mereka sudah jatuh, suruh dia mulai dari yang kecil-kecil, nggak terbiasa, gengsi. Nah itu berat. Tapi sekarang justru para pengusaha yang bisnis kecil-kecilan itu masih bisa, yang itu masih booming. Mereka masih bisa bertahan karena terbiasa dan masih jalan. Ya, karena mereka untuk maintenance-nya nggak terlalu besar, mereka masih bisa jalan. Dan sekarang banyak orang sudah mulai sadar, larinya ke bisnis jaringan. Karena bisnis jaringan itu begitu jaringan Anda sudah tegak, sudah kokoh, Anda itu ibarat kata Anda duduk di rumah pun Anda tetap menghasilkan. Karena jaringan itulah mesin pencetak uang buat kita. Itulah sebabnya saya bilang, marilah kita belajar untuk berbisnis sesuatu yang tidak ada saya bilang high risk-nya buat kita. Ya. Kalau resiko yang besar, sebaiknya jangan, Anda tinggalin. Karena sekarang ini semua orang tidak berani mengambil resiko, apalagi yang dikatakan resiko harta, dia bisa melayang, itu jangan. Semua orang sekarang mau cari bisnis, income masih bisa masuk, tapi tidak ada resiko. Satu-satunya yaitu, dan saya bilang multi level marketing. Tapi kalau seandainya orang bilang, oh saya juga ada mainnya serupa lah sama kayak bisnis marketing, multi level marketing, tetapi yang saya tawarkan ini kepada orang, tapi mereka ini harus berinvest setiap bulannya. Saya tidak menyebutkan namanya ya, tapi Anda pasti tahu. Dia bilang, orang yang saya tawarkan ini satu keuntungan buat pribadinya dia, tapi yang dia harus maintain buat dirinya sendiri. Ya mungkin dia bisa mengeluarkan sejumlah uang besar hanya sekali. Bagi yang punya uang mungkin sanggup. Tapi bagi yang nggak punya uang, tapi dia suruh nyicil, setiap bulan Anda harus mengeluarkan sejumlah uang. Nah itu berat. Jadi itu yang saya bilang, kita sebagai pelaku bisnisnya nggak gampang. Memang kalau begitu kita closingkan satu orang, kita bisa dapat berbulan-bulan. Betul. Tapi seberapa gampang kita mendapatkan itu?
Maka saya bilangnya harus kita jangan sampai salah pilih. Kita mungkin direkrut sama teman-teman kita, menawarkan sejumlah keuntungan, sepinter-pinter bahasa marketingnya dia, sehingga dia mengajak kita, merekrut kita untuk bergabung sama dia. Yang katanya Anda pasti nanti Anda mendapatkan satu hasil profit, income yang bagus lah, ya gitu ya. Ya, tapi kita juga harus bisa memilih, pilih-pilih yang menurut kita mana yang lebih masuk akal. Ya, seperti yang tadi saya bilang, perusahaan yang bonafit, yang berpengalaman, punya izin lengkap, ya. Yang jelas Indonesia punya izin lengkap, baik dari produk maupun dari segi bisnisnya. Harus ada izin. Produknya harus produknya yang merakyat. Dalam arti kayak slogannya apa sih yang di luar sana? Harganya kaki 5 tapi rasanya bintang 5. Nah, kurang lebih seperti itulah ya. Kalau dia punya produknya merakyat dalam arti kualitasnya internasional, ya, kualitasnya internasional dan bisa dikonsumsi atau dipakai oleh semua orang, semua kalangan tanpa batas, itu adalah market yang paling luas. Sehingga Anda memperoleh omsetnya itu gampang sekali, enggak harus Anda capek-capek. Kalau yang namanya produk itu mahal, hanya kalangan tertentu yang bisa beli, capek kitanya. Sebulan belum tentu kita dapat 1 orang konsumen kita, belum tentu. Apalagi di situasi seperti sekarang. Semua orang hampir susah punya mengeluarkan uang. Karena mendingan saya tabungan buat tiap hari makan. Betul kan? Nah, tapi kalau yang kita tawarkan satu produk kesehatan yang memang butuh, apalagi sekarang untuk anak kecil sama orang tua. Anak kecil sama orang tua sekarang banyak tempat yang dilarang masuk. Karena mereka bilang anak kecil sama orang tua itu mempunyai imun tubuh yang sangat rentan. Ya, yang sangat rentan. Nah, jadi yang harus banyak di-maintain adalah anak kecil sama orang tua. Maka saya bilang produk kesehatan terutama untuk yang memperbaiki atau menstabilkan sistem imun tubuh, nah itu sekarang paling ngetren. Kalau Anda berbisnis lewat itu, inilah momentumnya ya untuk Anda meraih income tersebut. Nah, kalau lewat ini Anda boleh segera mainkan bisnisnya. Halo, ada salah satu nih penyanyi kita, ya, penyanyi kita Yun, apa kabar? Ya, salah satu pengusaha kafe kita juga ini. Mungkin boleh kasih masukannya gimana sekarang bisnis kafenya? Saat ini bagus ya, apalagi sekarang dengan masuknya masa-masa seperti ini, apakah masih stabil atau bagaimana nih? Mungkin bisa kasih masukannya di sini. Halo, selamat malam juga Bambang Setiawan. Apa kabar? Nah, kalau misalnya teman-teman yang ingin mendapatkan lebih detail bagaimana saya pengalaman saya ya tentang di multi level, mungkin boleh japri saya ya, atau boleh hubungin saya di WA, di kontak WA saya di 0821 42903399 dengan saya Hendihan ya. Nanti mungkin saya bisa berbagi pengalaman saya. Di sini saya tidak memaksa teman-teman atau mengajak teman-teman harus ikutin seperti apa yang saya jalanin. Ini cuma hanya berbagi atau sharing ilmu saja ya. Jadi Anda nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, wah jangan-jangan Hendy ini berbicara begini supaya saya gabung nih dengan dia. Enggak.
Dari dulu saya berbisnis, saya tidak suka memaksa orang. Yang saya suka adalah saya berbagi ilmu, tapi saya nggak suka memaksa orang. Makanya dari kemarin saya berbicara ini, saya nggak pernah, oh ini punya saya yang terbaik, Anda harus gabung sama saya. Saya nggak pernah berbicara seperti itu. Justru dari yang kemarin saya berbicara tentang produk kesehatan, tentang apa, sampai malam ini saya sharing soal bisnis pun, saya nggak pernah mengatakan yang punya saya yang terbaik. Saya cuma hanya mengatakan saya pernah jalani. Tapi saat ini ya saya melihat, karena saya sendiri juga berbisnis secara konvensional. Ya. Ibu Lucy Sofiani, tolong dicatat aja nomor WA saya 0821 4290 3399 ya. Boleh dicatat atau saya ulangin lagi ya. Boleh langsung dicatat. Nomor WA saya 0821 4290 3399 ya. Jadi Anda jangan khawatir ya, saya bukan tipikal orang yang memaksa orang atau yang gampang mencari keuntungan lah dari teman-teman atau cari kesempatan, enggak. Di sini saya cuma hanya men-sharingkan ilmu saya aja, ya apa yang saya dapat. Ya, dari kemarin-kemarin saya nggak pernah mengajak orang, ayo harus gabung dengan saya, enggak. Ada sesuatu hal yang baik, saya sharingkan. Baik itu makanan, baik itu apa, sesuatu hal yang baik, yang menurut saya yang bagus, pasti saya tawarkan. Tapi soal bisnis pun, enggak, saya tidak harus memanfaatkan kesempatan, ayo semua orang gabung agar saya untung, agar saya cuan. Enggak, saya memang pengen cuan, tapi saya nggak seperti itu. Jadi Anda jangan alergi dengan saya. Saya hanya berbagi bisnis, saya hanya berbagi pengalaman ya. Tentu saya welcome kalau misalnya teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut dengan saya welcome. Nah, saya bukan siapa-siapa, saya hanya orang biasa aja. Saya asal saya dari kampung ya. Saya berasal dari Kalimantan Barat ya, tepat di salah satu ya kota yang sangat kecil. Kalau Anda tahu yang namanya Kota Jeruk, Tebas, itu kota kelahiran saya ya. Saya bukan siapa-siapa. Saya merantau ke Jakarta sudah hampir 30 tahun. Sampai saat ini akhirnya pekerjaan saya sebagai aktor sudah lebih dari 10 tahun. Ya, saya bukan aktor yang terkenal lah ya. Saya bukan aktor yang terkenal, hanya sebagian kecil yang kenal dengan saya. Tapi itu yang saya jalani. Kehidupan sehari-hari saya berakting di layar kaca maupun di layar lebar. Ya. Di sinetron, FTV, layar lebar maupun sebagai bintang iklan. Ya, itu yang saya jalanin sampai hari ini. Nah, mungkin bagi yang belum tahu, kalau yang sudah pernah menonton sinetron saya yang sampai hari ini masih tayang, yaitu sinetron Putri untuk Pangeran. Nah, salah satu saya berperan di situ. Nama saya di situ berperan sebagai Chandra. Atau kalau kalian yang ngefans yang namanya Citra, itu adalah yang jadi anak saya papanya Citra. Ya. Cuman saat ini peran saya lagi off. Karena sekarang lebih menceritakan tentang anak-anak ABG semua. Kami yang berperan sebagai orang tua, scene-nya lebih sedikit. Ya. Oke. Nah, saya bercerita tentang profesi saya. Saya ini kan selain saya berprofesi sebagai aktor, tapi saya juga berbisnis di konvensional.
Ya, saya penyedia jasa seperti yang saya bilang, rental sound system maupun jasa live musik. Tapi sekarang sudah hampir tidak ada orderan karena semenjak PSBB jarang orang mengadakan event ya atau acara. Jadi jasa saya udah jarang orang order. Tapi saya ngambil kesempatan begini. Saya sekarang harus selalu belajar peluang apa yang harus bisa kita ambil. Salah satunya begini, ya kita jangan berkecil hati walaupun background kita atau kita bukan siapa-siapa. Mungkin kita anak kampung sekalipun. Tapi kita harus berani menunjukkan diri kita. Ya. Contoh begini. Saya akhir-akhir ini dengan pemerintah pun saya berbisnis. Dengan instansi pemerintah pun saya coba masuk, coba berbisnis. Walaupun saya bukan background pejabat, walaupun saya bukan background siapa-siapa, saya bukan orang politik. Ya, seperti ya contohlah ya kementerian. Kita boleh masuk. Kita boleh berbisnis dengan mereka. Ya mungkin para tentara dan Polri itu pun bisa kita jalani. Jadi nggak ada yang tidak mungkin. Bila hal itu positif dan kita jalankan dengan benar, silakan. Tidak ada yang tidak mungkin. Ya, bila Tuhan berkehendak, segala upaya kita, segala usaha kita akan disempurnakan oleh Tuhan. Itu yang saya yakini. Ya. Walaupun yang saya bilang sekarang lewat dengan skill kita, ya mungkin dengan bakat dagang kita mungkin agak susah sekarang untuk mencari uang lewat usaha dengan dagang. Tapi kita bisa juga belajar dari segala upaya kesempatan yang ada. Selagi itu memang masih halal dan positif, ayo kita go. Oke. Cukup sekian saya berbagi info buat teman-teman. Udah 1 jam lebih ya saya berbicara sendiri di sini. Tapi nanti kalau teman-teman juga berkenan support saya berencana pengen menghadirkan salah satu motivator ya, yang lebih senior daripada saya. Ya, beliau ini yang punya banyak pengalaman. Ya, bagaimana kiat-kiat suksesnya. Nanti saya akan hadirkan ya. Nanti tunggu tanggal mainnya, nanti saya akan infokan kepada teman-teman di Facebook. Saya cuman hanya bantu nanti pada saat saya mau mengadakan ini, saya mohon supportnya daripada teman-teman agar bisa bantu share sebanyak mungkin, karena saya berharap sekali saya membagikan informasi, men-sharingkan informasi tanpa saya meminta bayaran. Tetapi saya berharap informasi atau sharing yang saya bagikan itu tersampaikan kepada teman-teman semua. Ya, bukan saya berharap ada feedback buat saya untuk saat ini atau saat acara nanti. Tapi yang saya berharap adalah ilmu atau apa yang kita sharingkan itu kesampaikan. Ya mungkin ada yang butuh dan sangat bermanfaat. Nah, itu yang saya berharap. Ya, saya mohon dukungannya, partisipasinya agar niat baik saya ini bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih dan sampai jumpa.